Para sahabatku terkasih dimanapun berada, saya sampai dengan saat ini masih bingung dan terheran-heran menyaksikan peristiwa yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat terkait kasus intoleransi. Jujur, saya bingung dan terheran-heran dengan kejadian atau peristiwa ini. Sampai dengan saat ini, saya masih bingung dan terheran-heran. Kebingungan saya begini. Menurut pemberitaan yang ada mengenai kasus intoleransi yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat itu, dari pemberitaan itu dikatakan bahwa para pelaku tindakan intoleransi yang berbau kriminal dan anarkis ini, tindakan ini dilakukan setelah mereka melakukan sholat Jumat. Ini kita temukan dari pemberitaan yang ada. Jadi tindakan intoleransi yang bersifat kriminal dan anarkis ini mereka lakukan setelah sholat Jumat. Maka tadi saya katakan saya bingung dengan kejadian ini. Ini dilakukan setelah mereka menyelesaikan atau melaksanakan sholat Jumat. Biasanya orang kalau selesai melaksanakan ibadah atau kegiatan keagamaan lainnya, batin umatnya itu akan tenang, nyaman, adem, dan hal-hal lain yang serupa dengan ini. Kenapa? Karena dia baru menyelesaikan kegiatan keimanannya. Kegiatan rohani ini akan mendatangkan kedamaian di dalam dirinya, dan dengan demikian dia akan merasa damai juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Entahpun itu yang seagama dengan dia, entahpun itu orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Itulah yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau selesai melakukan kegiatan ibadah, keagamaan itu orang pasti akan tenang, hatinya damai, adem, dan tentu tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Tinggal saja dia akan melakukan hal-hal baik yang dia temukan di dalam ibadah itu. Nah, saya sebagai seorang beriman Katolik, seorang Kristen Katolik, kalau kami selesai melakukan kegiatan ibadah kami, maka kami itu akan merasa damai, merasa tenang karena baru menyelesaikan kegiatan keimanan kami. Apalagi kalau kita hadir di gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Di sana kita mendengarkan sabda Tuhan, lalu diteguhkan melalui khotbah atau homili yang disampaikan oleh imam, oleh romo, atau oleh pastor kepada kita. Setelah itu kita menyambut tubuh dan darah Kristus di dalam perayaan itu. Maka selepas dari perayaan Ekaristi atau Misa Kudus itu, orang-orang beriman Kristiani, teristimewa orang-orang Katolik, hatinya itu adem, damai, dan tidak ada hal yang berbau kebencian, permusuhan dengan orang lain. Dan orang-orang Kristiani, teristimewa orang Katolik di sini, pergi meninggalkan gereja dengan penuh damai. Tinggal saja pesan yang ditemukan di dalam perayaan itu melalui khotbah yang disampaikan itu selanjutnya akan diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu kalau yang ada di dalam atau kita temukan di dalam ajaran iman Kristiani. Teristimewa di sini saya sebagai seorang beriman Katolik. Jadi orang-orang beriman Kristiani itu selesai melakukan kegiatan ibadahnya, kegiatan imannya, batinnya itu damai, batinnya itu tenang. Maka dia tidak akan mungkin merancang sebuah kejahatan untuk orang lain. Ini konsekuensinya. Karena apa? Dia baru melakukan puji-pujian, menyampaikan permohonan kepada Tuhannya. Masa setelah itu merancang sebuah kejahatan untuk orang lain? Ini tidak ada dalam kamus gereja.
Nah, maka saya di sini sebenarnya mempertanyakan orang-orang yang melakukan tindakan intoleransi yang berbau kriminal dan anarkis ini. Kok bisa setelah melakukan sholat Jumat, mereka merancang sebuah kejahatan? Dan ini bisa saja, rancangan atau rencana ini bisa saja dilakukan sebelum kegiatan sholat itu. Maka selesai sholat itu mereka langsung berangkat dan melakukan tindakan kriminal ini, tindakan anarkis ini. Kok bisa selesai melakukan kegiatan keimanan, kegiatan ibadah. Ibadah itu kan kepada Tuhan. Apakah Tuhan menyuruh kita untuk berlaku kriminal terhadap orang lain? Selesai ibadah, pergi mereka melakukan tindakan intoleransi yang berbau kriminal dan anarkis. Masuk akal nggak di sini? Masuk akal nggak? Maka saya mempertanyakan ajaran apa yang diterima sebenarnya oleh mereka-mereka ini. Ajaran apa sebenarnya yang diterima? Tapi katanya Islam itu agama damai. Damainya letaknya di mana? Di mana letak damai di sini? Selesai ibadah, justru pergi melakukan tindakan kriminal terhadap orang lain. Padahal orang yang ada di villa itu mereka sedang melakukan kegiatan keimanannya. Jadi agama damai itu letaknya di mana? Apakah konsep damai ini terwujud terlihat ketika mereka melakukan tindakan intoleransi yang berbau anarkis ini? Orang-orang di situ mengalami penderitaan dan mereka mengalami kedamaian. Apakah itu yang dimaksudkan dengan agama damai? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita karena tindakan ini dilakukan setelah mereka melakukan kegiatan ibadah.